Assalamualaikum, halo Sobat Pembelajar Hebat. Di video kali ini kita akan belajar materi SD kelas 6 tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Tentunya bakal seru banget. Yuk langsung aja, selamat belajar. Sesuatu yang akan kita pelajari kali ini adalah perkembangbiakan tumbuhan. Video ini dibuat oleh KKN PPM UGM Manunjaya 2021. Apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah kemampuan memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Lalu, mengapa tumbuhan perlu berkembang biak? Tumbuhan perlu berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perbedaannya adalah perkembangbiakan generatif melalui proses perkawinan lewat penyerbukan dan pembuahan, sedangkan pada vegetatif tidak melalui itu, di mana perkembangbiakan vegetatif makhluk hidup berasal dari induknya. Kita cari tahu bagaimanakah perkembangbiakan generatif itu. Untuk memahaminya, kita perlu untuk mengetahui bagian bunga dan fungsinya, karena perkembangbiakan generatif melibatkan dan terjadi pada tumbuhan berbunga. Berikut adalah bagian-bagian bunga. Pertama, ada tangkai yang berfungsi sebagai penyokong pertumbuhan bunga, lalu ada kelopak melindungi mahkota saat masih kuncup dari ulat dan juga yang lainnya, lalu ada bakal biji atau bakal buah. Disinilah terdapat sel ovum atau sel telur di mana tempat terjadinya pembuahan. Lalu ada mahkota yang berfungsi untuk menarik serangga membantu proses penyerbukan. Dan di sini ada benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Mereka berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Lalu ada juga putik yang terdiri dari kepala dan tangkai yang merupakan alat perkembangbiakan betina. Nah, lalu bagaimana proses dari perkembangbiakannya? Perkembangbiakan generatif terjadi melalui dua proses, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh karena tertiup angin atau terbawa kaki-kaki serangga. Lalu terjadilah proses pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma dan sel telur membentuk zigot. Nah, di sini ada proses detail dari perkembangbiakan generatif. Berawal dari penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik, lalu pada serbuk sari tumbuh bulu menuju ruang bakal biji, dan akhirnya bertemu sel telur. Disinilah terjadi pembuahan, dan pembuahan menghasilkan zigot. Lalu, zigot akan berkembang menjadi biji yang akan diselimuti daging buah. Dari biji inilah akan tumbuh tanaman baru. Coba lihat bunga di sekitar kalian, apakah terdiri dari bagian-bagian bunga tersebut? Yuk kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terdiri dari dua jenis, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Prinsipnya, perkembangbiakan vegetatif menghasilkan individu yang sifatnya seperti induk, jadi melibatkan induk saja tanpa melalui proses kawin. Pertama, vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Vegetatif alami terdiri dari berbagai macam. Beberapa di antaranya ada, pertama, spora. Jenis ini ditandai dengan adanya sporanium pada daun. Contohnya terdapat pada tumbuhan paku dan juga lumut. Spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok, lalu tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kedua, ada tunas, tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tubuh induknya. Contohnya seperti pisang dan bambu. Meski tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur. Lalu ada akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah, seperti jahe, kunyit, dan lengkuas. Berikutnya adalah umbi, yang terdiri dari umbi lapis, batang, dan akar. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang dan tumbuh di tanah. Contohnya bawang merah dan bawang bombay. Wah, pasti teman-teman sudah sering melihat ya. Lalu ada umbi batang. Batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti kentang. Lalu ada umbi akar, yaitu bagian akar yang menggembung karena berisi cadangan makanan dan tidak berluas-luas. Contohnya seperti wortel. Berikut adalah beberapa contoh gambar dari vegetatif alami. Ada spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan juga umbi akar. Selanjutnya adalah vegetatif buatan yang melibatkan campur tangan manusia. Pertama ada cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar atau tumbuh akar sebelum ditanam ke tanah. Contohnya seperti mangga. Berikut ada contoh gambarnya.
dan dikupas lalu ditutup dengan tanah dan plastik hingga muncul akar, dan lalu dipindahkan untuk ditanam di tanah. Yang kedua adalah stek, yaitu memotong bagian tumbuhan, lalu ditanam dan muncullah tanaman baru. Contohnya seperti mawar dan juga singkong. Syaratnya tumbuhan masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Yang bisa di-stek adalah batang dan juga daun. Caranya, pertama dahan dipotong, lalu ditanam di tanah yang subur, dan akan muncullah akar yang akan memunculkan tanaman baru. Lalu yang ketiga ada runduk, yaitu membenamkan batang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Syaratnya harus memiliki batang yang mudah dibengkokkan, seperti stroberi dan juga arbei. Caranya, pertama batang tanaman dirundukkan mengenai tanah, lalu dibenamkan ke dalam tanah. Ketika sudah tumbuh akar, lalu dipotong dan dipisahkan agar muncul tanaman baru. Berikutnya yaitu sambung, menggabungkan dua batang tanaman sejenis untuk menggabungkan sifat-sifat unggulnya. Contohnya seperti mawar dan juga singkong. Caranya, pertama sambungkan kedua batang lalu ikatlah dengan plastik. Ambil batang atas berbentuk huruf V hingga bisa disambungkan. Digabungkan dan diikat dengan plastik, jangan sampai ada lubang agar tidak gagal. Yap, sampai di situ dulu video belajar kita kali ini. Kita harus mengingat bahwa tumbuhan diciptakan untuk memberi kehidupan. Maka, jaga dan rawatlah sebagai bentuk syukur kepada pemberi kehidupan. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya. Salam pembelajar hebat!